Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya terus akan memberikan firman Tuhan bagi saudara. Kita bersyukur firman terus memberkati hidup kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, beri kami hati yang selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya kami akan disingkapkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ketika saudara dan saya diberikan kesempatan untuk terus mendengarkan firman. Mengapa kita bersyukur? Karena pada saat firman diberikan bagi kita, Tuhan sementara melepaskan satu kehidupannya bagi kita. Dia sementara mau menyampaikan apa yang Dia inginkan bagi kita sekalian. Nah, ketika kita menangkap firman itu, kita membuka hati kita menerima firman itu, maka saya percaya Tuhan akan berbicara hebat dalam hidup kita. Maka kita akan mengerti rencana-rencana Tuhan. Dan kita akan tahu siapa kita di dalam Tuhan. Dan bukan saja itu, kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita tahu pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, mengapa banyak orang Kristen mendengarkan firman, tapi hidupnya bukan semakin kuat, tapi hidupnya semakin lemah. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, tetapi perubahan hidup itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena apa yang dia lakukan itu hanya merupakan satu aktivitas biasa, tetapi firman tidak dia dengarkan dalam hidupnya. Dia tidak mengambil firman itu menjadi kehidupannya. Makanya tidak heran ketika dia menjalani hari-hari hidupnya penuh dengan banyak pergumulan, dia mengalami banyak stres dalam hidupnya, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, dan saya katakan itu bukan perjalanan kekristenan yang baik. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada orang-orang saat itu yang percaya kepadanya. Dia katakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka mendengarkan perkataannya dan mereka menjadi muridnya, maka apa yang mereka dengarkan itu akan memerdekakan mereka. Nah, inilah yang hendaklah kita belajar untuk bagaimana kita terus membuka hati kita untuk menerima setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Kalau Yesus katakan mereka mendengarkan firman, maka firman itu akan memerdekakan mereka. Itu berarti ada sesuatu yang sebenarnya membuat banyak orang itu hidup tidak merdeka. Nah, ketika firman itu disingkapkan, maka kemerdekaan itu akan dialami oleh setiap orang percaya. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, mari kita belajar suka akan firman Tuhan, sehingga ketika firman disingkapkan bagi saudara dan saya percaya perjalanan hidup kita tidak akan kalah, tapi perjalanan hidup kita akan sangat menyenangkan. Apa yang dilakukan Yesus lewat karya kematiannya, kebangkitannya, dia naik ke surga, semuanya itu menjadi satu teladan bagi kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, untuk bagaimana kita bangkit dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dapat menutup setiap pintu-pintu maut itu. Kita dapat menutup setiap hal-hal yang membuat gereja menjadi lemah. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bangun hidup kita dengan perkataan firman Tuhan. Belajar mendengarkan perkataan firman Tuhan. Miliki hati yang haus dan lapar akan terus mendengarkan perkataan firman Tuhan. Jangan firman itu kita dengar hanya yang penting masuk akal. Ya masuk akal, ya masuk akal. Firman itu bukan makanan akal saudara, tapi firman itu adalah makanan roh.
Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, pastikan rohmu itu bergelora, pastikan rohmu itu bangkit. Jangan engkau mendengarkan firman, rohmu biasa-biasa saja, hanya akalmu yang diberi makan. Makanya tidak heran ketika engkau berhadapan dengan masalah, engkau tidak tahu bagaimana engkau akan menyelesaikan masalah, engkau tidak tahu bagaimana engkau akan keluar dari masalah. Tapi ketika firman itu membangun kehidupan rohmu, maka saya percaya ketika ada tantangan, ada persoalan, engkau tidak perlu bergumul untuk menyelesaikan masalah. Karena Tuhan akan menyingkapkan banyak hal dalam hidupmu. Bagaimana engkau keluar dari masalah-masalah hidupmu. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar lewat apa yang dikatakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Kita belajar untuk mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tidak miss dengan Tuhan. Dikatakan beberapa orang saat itu mereka miss dengan Tuhan. Mereka mengatakan, kenapa engkau mengatakan kami merdeka? Kami tidak keturunan siapapun. Kenapa engkau mengatakan kami merdeka? Ini berarti bahwa mereka miss dengan Tuhan, salah pengertian dengan Tuhan. Pastikan firman terus kita dengarkan, supaya kita tidak pernah salah mengerti tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Sehingga kita akan mengalami kemerdekaan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Tanda kita mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Setiap ada tantangan, setiap ada persoalan, kita sanggup untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan sanggup berkata, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Milikilah hari-harimu dengan firman Tuhan. Biarlah hatimu terus terbuka untuk firman Tuhan, sehingga engkau akan disingkapkan banyak hal dari Tuhan. Sehingga engkau akan menjadi orang Kristen yang merdeka di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Beri kami hati yang mau terus terbuka untuk firman-Mu. Beri kami hati yang terus haus dan lapar akan firman-Mu. Sehingga kami dikenyangkan, kami dipuaskan, kami disingkapkan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami hidup menjadi orang Kristen yang merdeka di dalam Kristus. Kekristenan kami tidak lemah, tapi kekristenan kami akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemirsa Klavos yang terus membuka hati menerima firman. Hamba berdoa di dalam Yesus, masalah mereka, persoalan mereka diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.